Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di mata pelajaran seni rupa. Kali ini kita membahas tentang seni grafis. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran tentang seni grafis. Yang pertama, mendefinisikan pengertian seni grafis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis karya seni grafis. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik-teknik seni grafis. Dan yang terakhir adalah praktek berkarya seni grafis, atau kita memilih salah satu contoh berkarya seni grafis. Yang pertama, pengertian seni grafis. Seni grafis adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalnya cetak sablon, cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, dan juga cetak print. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya kertas. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphien, yang berarti menulis atau menggambar. Dalam bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Yang berikutnya adalah sejarah seni grafis. Terdapat dua pendapat berawalnya seni ini di dunia. Pertama, menurut penemuan seni grafis tertua yang ditemukan di timur dunia, tepatnya negeri Tiongkok. Di negara tersebut seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan yang beraroma religius. Teknik seni grafis digunakan di Cina pada dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Artefak sebagai hasil karya tertua yang menggunakan teknologi papan kayu berukiran tersebut dikenal dengan nama The Four Like Dharma Sutra, yang diperkirakan dibuat pada tahun 704 Masehi di Korea. Pada sekitaran tahun 1040, Biseng di Cina membuat inovasi berupa acuan cetak yang berupa huruf yang dapat disusun sesuai dengan kalimat yang akan dicetak yang terbuat dari keramik. Pada abad ke-13 di Korea muncul inovasi berupa huruf patuan cetak yang terbuat dari logam. Sejarah yang kedua adalah bahwa grafika sudah ada sejak zaman dulu, yaitu berupa lukisan gua prasejarah, yaitu di Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Terdapat lukisan gua prasejarah yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Lukisan prasejarah ini berupa cap tangan, gambar manusia, dan gambar hewan. Di antaranya babi hutan yang terpanah, babi rusa, anoa atau kerbau kerdil, ikan, serta benda-benda seperti sampan, kapan, dan mata bajak. Lukisan gua prasejarah serupa itu juga terdapat di Prancis Selatan yang dibuat 1400 sebelum Masehi. Dan di Bunbetka Rock Salter di India yang dibuat pada awal 7000 sebelum Masehi. Grafis berupa lukisan gua prasejarah memberikan informasi atau dapat disebut juga dengan bahasa gambar. Bahasa tulisan yang juga merupakan bagian dari grafika berkembang di beberapa tempat diperkirakan pada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1433, Johannes Gutenberg, seorang pandai besi di Jerman, membuat inovasi berupa penggunaan mekanik untuk menekan acuan cetak terhadap kertas. Teknologi mekanik tekan ulir ini serupa dengan mekanik yang digunakan pada pengolahan hasil pertanian pada masa itu. Mesin cetak Gutenberg juga menggunakan acuan cetak berupa huruf-huruf yang dapat disusun, terbuat dari logam, berupa dengan yang dikembangkan di Korea pada abad ke-13. Teknologi pencetakan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi elektronika dan informatika menjadi dasar dari perkembangan teknik cetak digital yang kita kenal saat ini. Gambar atau grafis dibuat pada komputer dalam format digital lalu dicetak dengan printer. Cetak digital dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan seperti kertas, kain, dan keramik. Kualitas hasil cetak digital bervariasi bergantung pada kualitas printer dan permukaan bahan yang dicetak.
Bagian B, mengidentifikasi karya seni grafis dan teknik-teknik seni grafis. Menurut tekniknya, seni grafis dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu cetak saring atau silkrin atau cetak sablon, cetak datar, litografi, seni grafis cetak tinggi atau woodcut, dan seni grafis cetak dalam atau intaglio. Yang pertama, cetak saring atau silkrin. Cetak saring merupakan salah satu teknik mencetak yang umum dikenal orang dengan nama sablon. Teknik yang digunakan adalah mencetak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kasa atau skrin yang terpasang pada rangka kasa atau skrin. Ini bersifat elastis, lentur dan halus. Cetak saring pada umumnya digunakan pada pembuatan spanduk, poster, kaos. Skrin yang digunakan menyablon sangat beragam. Hal ini terlihat dari segi kualitas dan sifat-sifatnya yang berbeda. Untuk menentukan perbedaan skrin digunakan huruf T. Berikut ini beberapa tipe skrin yang digunakan untuk menyablon. T55 yaitu tipe skrin yang sifatnya banyak meloloskan tinta karena pori-porinya besar. Tipe ini banyak digunakan untuk mencetak gambar pada handuk atau karung gula. T90 yaitu tipe skrin dengan pori-pori agak rapat. Tipe ini banyak digunakan untuk mencetak kaos dan spanduk. T120 yaitu tipe skrin dengan pori-pori yang lebih rapat. Tipe ini biasanya digunakan untuk mencetak pada permukaan kayu lapis, kertas, karton, dan kulit. T150 yaitu tipe skrin yang banyak digunakan untuk mencetak pada permukaan bahan serat fiber, formika, dan imitasi. Seniman yang menggunakan teknik cetak saring dalam menghasilkan karya seni antara lain Joseph Albers, Chuck Close, Ralston Crawford, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Juliana Opie, Robert Edward, dan Andy. Berikut adalah alat dan bahan berkarya sablon. Yang kedua adalah cetak tinggi atau cetak timbul. Cetak tinggi atau cetak timbul adalah cara membuat acuan cetakan dengan membentuk gambar pada permukaan media cetak secara timbul. Contoh yang paling sederhana dari cetak timbul adalah stempel atau cap. Media yang umum digunakan untuk pembuatan cetak tinggi adalah kayu lapis, triplek, hardboard, metal, karet, dan papan kayu. Teknik cetak tinggi yang paling populer yaitu seni grafis cukil kayu atau woodcut. Teknik ini telah dikenal oleh orang Kaptia di Mesir pada abad ke-14. Orang Eropa menggunakan teknik ini untuk membuat hiasan pada kain tenun. Seni ini juga dipakai sebagai media cetak, huruf, dan buku. Salah satu pelopor yang berjasa dalam penemuan seni cetak mencetak adalah Johannes Gutenberg. 1400 sampai 1468 dari Jerman. Adapun seniman grafis yang menggunakan media cetak tinggi untuk membuat karyanya, mereka adalah Albert Dürer, L. Granak, H. Holbein, H.B. Grien dari Jerman, Katsuhisa Hokusai, Ando Hiroshige Jepang. Adapun grafikus Indonesia yang menggunakan cetak tinggi dalam berkaryanya antara lain Kabur Swadi, Edi Sunario, Andang Supriyadi. Yang ketiga, cetak datar atau litografi. Litografi berasal dari bahasa Yunani yaitu litos, batu, dan grafien, menulis. Litografi merupakan seni grafis atau cetak datar dengan menggunakan acuan cetak dengan lempengan batu kapur. Media batu kapur digunakan karena memiliki sifat dapat menghisap tinta cair dan lemak. Contoh produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. Seniman yang menggunakan teknik ini antara lain
George Belleau, M.C. Escher, Ellsworth, Kelly, Willem de Kooning, Joan Miro, Ed Vermaak, Emile Nolde, Pablo Picasso, Paul Loredon, Henri de Toulouse, Lautrec, dan Stowe Wiggenroth. Empat, cetak dalam. Teknik cetak dalam adalah suatu teknik seni grafis menggunakan acuan cetak dari logam tembaga. Teknik pembuatan cetak dalam yaitu dengan ditoreh atau digores langsung. Ada pula yang menggunakan larutan senyawa asam nitrit yang bersifat korosif terhadap logam tembaga. Seni grafis cetak dalam terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Bagian A, engraving. Engraving dikembangkan di Jerman sekitar 1430 dari ukiran halus yang digunakan oleh para tukang emas untuk mendekorasi karya mereka. Untuk melakukan teknik ini, seseorang harus memiliki keterampilan karena harus menggunakan alat yang digunakan disebut burin. Penggunaan alat ini dianggap cukup rumit. Burin digunakan untuk mengukir logam. Seluruh permukaan plat logam diberi tinta. Kemudian tinta dibersihkan dari permukaan sehingga yang tertinggal hanya tinta yang berada di garis yang diukir. Setelah itu plat logam ditaruh pada alat pres bertekanan tinggi bersamaan dengan lembaran kertas. Seringkali dibasahi untuk melunakkan. Selanjutnya kertas mengambil tinta dari garis engraving bagian yang diukir dan menghasilkan karya cetak. B. Etsa. Etsa merupakan teknik cetak menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Untuk pembuatan glaze, acuan cetak dilakukan dengan menggunakan larutan asam nitrat HNO3 yang bersifat korosif terhadap tembaga. Penemuan teknik ini adalah Daniel Hopper sekitar 1470 sampai 1536 dan August Burg, Jerman. Ia mendekorasi baju besi dengan teknik ini. Jika dibandingkan dengan engraving, etsa memiliki kelebihan, yaitu tidak seperti engraving yang memerlukan keterampilan khusus dalam pertukangan logam. Etsa relatif mudah dipelajari oleh seniman yang terbiasa menggambar. Hasil cetak etsa umumnya bersifat linear dan seringkali memiliki detail dan kontur halus. Garis bervariasi dari halus sampai kasar. Pengerjaan awal teknik ini adalah selembar plat logam, biasanya tembaga, seng, atau baja, ditutup dengan lapisan semacam lilin. Kemudian lapisan tersebut digores dengan jarum etsa yang sangat runcing sehingga bagian logam terbuka. Plat tersebut lalu dicelupkan ke dalam larutan asam atau larutan asam disapukan di atasnya. Asam akan mengikis bagian plat yang digores atau bagian logam yang terbuka atau tak terlapis. Setelah itu lapisan yang tersisa dibersihkan dari plat dan proses pencetakan selanjutnya sama dengan engraving. C. Mezzotint. Mezzotint merupakan teknik cetak dengan plat logam yang terlebih dahulu dibuat kasar permukaannya secara merata. Gambar dibuat dengan mengorok halus permukaan logam dengan membuat efek gelap terang. Gambar juga dapat dibuat dengan mengasarkan bagian tertentu saja, bekerja dari warna terang ke gelap. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah rocker. Metode mezzotint ditemukan oleh Ludwig von Siegen 1609 sampai 1680. Proses ini dipakai secara luas di Inggris melalui pertengahan abad 18 Masehi untuk memproduksi foto dan lukisan. D. Dry point. Dry point merupakan variasi dari engraving. Teknik-teknik ini disebut dengan goresan langsung menggunakan alat runcing.
Goresan dry point akan meninggalkan kesan kasar pada tepi garis. Kesan ini memberi ciri kualitas garis yang lunak dan kadang-kadang berkesan kabur. Dry point hanya berguna untuk jumlah edisi yang sangat kecil, sekitar 10-20 karya, karena tekanan alat press dengan cepat merusak kesan kabur yang telah dibuat. Untuk mengatasi ini, pengguna electroplating atau pelapisan secara elektrik dengan bahan logam lain telah dilakukan sejak abad 19 Masehi untuk mengeraskan permukaan plat. Teknik ini ditemukan oleh seniman Jerman Selatan pada abad ke-15 Masehi yang memiliki julukan Hausbuchmaster. Semua karya yang ia hasilkan menggunakan teknik dry point. Beberapa seniman dunia yang menggunakan teknik ini adalah Albrecht Dürer dan Rembrandt. Cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk mencetak digital adalah printer. C. Berkarya seni grafis. Berikut langkah-langkah berkarya seni grafis cetak saring atau sablon. A. Buatlah gambar yang akan kamu gunakan sebagai panduan sablon pada kertas kalker. Pertama-tama buatlah gambar dengan menggunakan satu warna. Gambar bisa juga diperoleh dari internet, kemudian difotokopi ke kertas kalker. Gambar ini disebut sebagai clash positif. B. Cucilah screen menggunakan air sabun, kemudian lap dengan kain spons. Setelah itu screen dikeringkan dengan cara dijemur di sinar matahari. Pastikan bahwa screen benar-benar kering dan bersih sebelum digunakan. C. Buatlah clash negatif atau cetakan dengan proses abdruk. Siapkan obat abdruk dengan cara mencampur cairan merah dan putih atau dosis sesuai petunjuk. Setelah obat tersebut tercampur dengan rata, tuangkan sedikit demi sedikit pada screen dan ratakan setipis-tipisnya. Kemudian screen tersebut dikeringkan dengan menggunakan kipas angin. Dalam proses ini, screen tidak boleh terkena sinar matahari. Untuk itu dianjurkan pengeringan di ruang tertutup. D. Siapkan papan terlebih dahulu. Taruh busa di atas papan, lalu taruh kain warna hitam di atas busa tersebut. Kemudian ambil screen yang telah kamu siapkan sebelumnya dan taruh screen di atas kain berwarna hitam. Ambil gambar yang telah diedit dan tempel di atas screen. Sebelum gambar tersebut ditempelkan pada screen, kertas terlebih dahulu dioles dengan minyak goreng. Hal ini dilakukan agar kertas pada gambar akan tumbuh sinar. Setelah itu taruh kaca di atas screen. E. Sinari screen dengan sinar matahari. Untuk menyinari ini diperlukan waktu antara 3-5 detik. Jika terlalu lama dalam penyinaran, pembuatan film screen akan gagal. Setelah disinari, screen tersebut harus dicuci untuk membersihkan bekas-bekas obat. Dalam pencucian ini gunakan alat penyemprot untuk membersihkan obat yang tersisa di sela-sela gambar yang terdapat pada screen. F. Ambil screen, kemudian kunci screen pada meja berkaca. Lalu siapkan alat-alat untuk mewarnai. Campur cat dengan air. Setelah itu taruh kain yang akan disablon di atas meja berkaca. Tuang cat pada screen secukupnya. Kemudian ratakan menggunakan rakel, jadilah hasil sablon. G. Basahi screen dengan air, lalu tuang obat pencuci screen pada screen. Gosok dengan menggunakan kain spons, lalu bilas dan keringkan dengan dijemur di sinar matahari. Demikian penjelasan singkat tentang teori seni grafis. Sampai jumpa.